Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat-sahabatku semuanya yang lagi beraktivitas. Semoga selalu diberi kelancaran, dan yang lagi menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Oke, berjumpa lagi di channel aku, channel yang selalu setia memberikan informasi dan tutorial seputar gadget. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perbandingan antara Samsung Galaxy M31 versus Oppo A53. Menurut sahabat-sahabat semuanya, lebih bagus mana antara Samsung ataupun Oppo? Mari kita simak video ini sampai selesai supaya sahabat-sahabat semuanya bisa mengetahui informasi lebih lengkap dan lebih detail di channel aku ini. Oke, sebelum aku lanjutkan, buat sahabat-sahabat semuanya terus dukung dan support channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan tak lupa nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat semuanya tidak akan ketinggalan informasi update-update konten yang terbaru di channel aku ini. Oke, terima kasih. Seperti biasa di sini aku akan membahas yang pertama yaitu spesifikasi. Nanti akan aku kasih tahu spesifikasi yang dibawa di kedua ponsel tersebut. Yang kedua yaitu akan aku tes untuk kamera depan dan belakang yang dimiliki di kedua smartphone ini. Seberapa baguskah ketika kita mengambil objek di kamera Samsung Galaxy M31 ataupun Oppo A53 ini? Nanti akan aku tes. Yang ketiga yaitu akan aku tes untuk bermain game. Seberapa hebatkah chipset yang dibawa di kedua smartphone ini ketika kita memainkan game-game yang kita mainkan nanti. Yang keempat yaitu akan aku kasih tahu informasi kekurangan dan kelebihan yang dibawa di Samsung Galaxy M31 ataupun Oppo A53 ini. Pasti kedua smartphone ini sama-sama memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut ke spesifikasi, kita lihat dulu di tentang ponsel buat sahabat-sahabat semuanya bisa mengetahui terlebih dahulu. Di sini ada Samsung Galaxy M31 dan Oppo A53. Sahabat-sahabat bisa melihatnya terlebih dahulu. Oke, di sini sahabat-sahabat bisa melihatnya. Untuk Samsung Galaxy M31 ini memiliki RAM 6GB serta internal storage-nya sebesar 128GB. Sedangkan di Oppo A53 ini hanya memiliki RAM 4GB dan internal storage-nya sebesar 64GB. Oke, kita lanjut di desain terlebih dahulu sebelum menginjak di spesifikasi. Untuk desainnya sendiri, kedua smartphone ini sama-sama bagus. Memiliki desain yang sangat bagus sekali dan kompak sekali ketika kita genggam menggunakan jari kita ataupun tangan kita seperti ini. Untuk Oppo A53 ini, untuk kamera depannya sudah memiliki kamera dalam layar, sedangkan di Samsung Galaxy M3 ini belum di dalam layar. Oke, seperti itu. Dan untuk spesifikasinya, yang pertama yaitu untuk sinyalnya sendiri, kedua smartphone ini sama-sama memiliki sinyal 4G LTE. Untuk desain dan materialnya sendiri, tadi aku sudah bilang kedua smartphone ini sama-sama memiliki desain di cover belakang dengan terbuat dari polikarbonat ataupun plastik. Oke, kita lanjut lagi untuk ukuran layarnya sendiri. Di Samsung Galaxy M31 ini memiliki layar sebesar 6,4 inch dengan dukungan Super AMOLED Full HD Plus 1080x2340 pixel. Sedangkan di Oppo A53 ini memiliki bentang layar lebih besar sedikit yaitu 6,5 inch dengan HD Plus IPS LED 720x1600 pixel. Oke, untuk OS Android-nya sendiri di Samsung Galaxy M31 ini sudah aku update yaitu dengan versi yang 11 dengan One UI 3.1. Sedangkan di Oppo A53 ini masih standar yaitu versi 10.0 dengan ColorOS 7.2. Masih standar, belum aku upgrade. Selanjutnya untuk CPU-nya sendiri, kedua smartphone ini memang berbeda CPU-nya. Untuk CPU yang dibawa di Samsung Galaxy M31 ini memiliki CPU Exynos 9611 dengan octa-core. Kecepatan CPU-nya tinggi sekali yaitu 2.3 GHz. Sedangkan di Oppo A53 ini dengan CPU Qualcomm Snapdragon 460 11 nanometer. Untuk CPU-nya sendiri, kedua smartphone ini juga sama-sama sudah bisa memainkan game ataupun berselancar di sosial media. Dan untuk RAM-nya sendiri di Samsung Galaxy M31 ini memiliki RAM 6GB serta
internal storage-nya 128 GB dan bisa diekspansi dengan micro SD card. Sedangkan di Oppo A53 ini RAM sebatas 4 GB dan internal storage-nya 64 GB dan bisa diekspansi dengan micro SD card. Dan keunggulan selanjutnya yaitu di Samsung Galaxy M31 ini yang pertama yaitu di always on display. Sudah ada fitur always on display ciri khas Samsung. Ketika layar redup ataupun layar mati bisa menampilkan jam ataupun waktu informasi yang sudah disediakan di ponsel bawaannya. Aku lebih suka di Samsung Galaxy M31 ini. Oke, selanjutnya untuk kamera depannya sendiri di kedua smartphone ini tentunya berbeda. Di Samsung Galaxy M31 ini memiliki 32 megapiksel, sedangkan di Oppo A53 ini hanya sebatas 16 megapiksel. Dan untuk kamera belakangnya sendiri, di Samsung Galaxy M31 ini memiliki quad kamera, artinya 4 kamera, dan Oppo A53 ini memiliki triple kamera. Kamera utama yang dimiliki di Samsung Galaxy M31 ini resolusinya sebesar 64 megapiksel. 5 megapiksel sebagai depth sensor, 5 megapiksel sebagai makro, dan 8 megapiksel sebagai ultrawide. Sedangkan di Oppo A53 ini kamera utamanya yaitu 13 megapiksel sebagai wide, 2 megapiksel sebagai makro, dan 2 megapiksel lagi sebagai depth sensor. Dan tak lupa dilengkapi dengan LED flash. Dan di masing-masing modul kamera memiliki huruf seperti di Samsung Galaxy M31 ini 64 megapiksel, sedangkan di Oppo A53 ini ada AI kamera. Dan tak lupa untuk fingerprint ataupun sidik jari masih diletakkan di bagian belakang bodi ponsel. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk perekam videonya sendiri di Samsung Galaxy M31 ini lebih unggul karena bisa merekam video hingga 4K, sedangkan di Oppo A53 ini hanya sebatas Full HD 30 fps. Jadi untuk keunggulan sendiri lebih unggul di Samsung Galaxy M31 ini. Oke, untuk baterainya sendiri juga lebih unggul di Samsung Galaxy M31 ini karena memiliki baterai sebesar 6000 mAh dengan dukungan fast charging 15 watt. Sedangkan di Oppo A53 ini hanya sebatas 5000 mAh dan dukungan fast charging 18 watt. Memang kedua smartphone ini sama-sama memiliki baterai dengan kapasitas yang sangat besar. Kalau menurut aku sih buat bermain game ataupun berselancar di sosial media seharian tak akan pernah takut kehabisan baterai. Oke, untuk dual SIM-nya sendiri kedua smartphone ini sama-sama memiliki dual SIM card dan bisa ditambahin dengan micro SD card. Jadi tiga-tiganya bisa masuk ke dalam ponsel tersebut. Untuk infrarednya sendiri kedua smartphone ini belum punya infrared. Untuk USB-nya sendiri kedua smartphone ini sama-sama memiliki USB Type-C seperti ini. Dan untuk Bluetooth-nya sendiri kedua smartphone ini juga sama-sama memiliki Bluetooth yang versi yang 5.0. Untuk sidik jarinya sendiri kedua smartphone ini juga sama-sama memiliki sidik jari diletakkan di bagian bodi ponsel. Dan untuk dual speakernya di Samsung memiliki dual speaker yang artinya Dolby Atmos. Untuk bermain game kedua smartphone ini sama-sama bisa memainkan game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, Arena of Valor, Clash of Clans, Free Fire, dan lain sebagainya. Sudah bisa dimainkan dengan lancar. Dan untuk lubang jack audionya sendiri kedua smartphone ini juga sama-sama memiliki lubang jack audio 3,5 mm. Oke, seperti itu spesifikasi yang dibawa di kedua smartphone ini. Kurang lebihnya seperti itu. Sahabat-sahabat bisa memahami dan bisa dimengerti spesifikasi yang dibawa di Samsung Galaxy M31 ataupun spesifikasi yang dibawa di Oppo A53 seperti itu. Dan yang selanjutnya akan aku bahas di tes kamera. Kedua smartphone ini seberapa baguskah ketika kita mengambil objek menggunakan kedua ponsel tersebut. Oke, kita beri contoh objeknya seperti berikut. Kita ambil contoh di Samsung Galaxy M31 terlebih dahulu. Kita ambil objek seperti ini, kita memotret sebuah objek. Oke, seperti ini. Dan kita ambil menggunakan kamera Oppo A53. Seperti ini.
Oke, buat sahabat-sahabat semuanya bisa menilai lebih bagus mana dan lebih direkomendasikan mana kamera utama yang dimiliki di kedua smartphone ini. Kalau aku sendiri menilainya kedua smartphone ini juga sama-sama bagus dari nilai dari warnanya ataupun seperti ini ya sahabat-sahabat. Untuk warnanya dan detailnya sama-sama bagus dan aku menilai kedua smartphone ini sama-sama bagus. Oke, seperti itu dan sahabat-sahabat bisa menilainya sesuai keinginan sahabat-sahabat tersendiri. Oke, untuk kamera depannya sudah kita bahas dan kita bahas di kamera depannya terlebih dahulu. Untuk kamera depan yang dibawa di Oppo A53 seperti ini. Dan kita bahas lagi di Samsung Galaxy M31 mengambil objek kamera depan. Oke, seperti ini. Dan untuk kamera depannya sendiri aku lebih suka di warna yang ada di Samsung Galaxy M31 ini daripada Oppo A53 karena untuk warna sendiri aku lebih suka karena untuk dukungan Super AMOLED lebih tajam dan lebih jernih. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat untuk kamera depan dan kamera belakang kita sudah bahas. Aku lebih suka kamera yang dibawa di Samsung Galaxy M31. Menurut sahabat-sahabat semuanya lebih suka mana? Itu sesuai keinginan sahabat-sahabat semuanya. Oke, kita lanjut lagi untuk tes bermain game. Seberapa hebatkah kedua smartphone ini ketika kita memainkan game seperti Mobile Legends? Karena di sini aku sudah install aplikasi game seperti Mobile Legends. Kita buka secara bersamaan lebih bagus mana dan lebih cepat mana antara Samsung Galaxy M31 ataupun Oppo A53. Kita buka bersama-sama. Oke, di sini sahabat-sahabat bisa menilainya terlebih dahulu. Lebih suka mana dan lebih bagus mana, lebih unggul mana dan lebih hebat mana antara Samsung Galaxy M31 ataupun Oppo A53. Kita tunggu beberapa detik supaya bisa memasuk beranda awal. Ini ternyata lebih cepat di Samsung Galaxy M31 ini sudah ada ataupun sudah ke beranda awal di game Mobile Legends dibanding Oppo A53 karena chipset pun lebih tangguh di Samsung Galaxy M31. Oke, sahabat-sahabat bisa melihatnya terlebih dahulu. Sudah berbeda untuk warna layar yang dimiliki di kedua smartphone ini karena untuk Oppo A53 sebatas IPS LED sedangkan di Samsung Galaxy M31 ini sudah berteknologi Super AMOLED. Aku sendiri lebih suka layar yang dibawa di Samsung Galaxy M31 ini karena untuk warnanya lebih tajam dan lebih bersih sekali, lebih nyata dibanding Oppo A53 karena dengan dukungan Super AMOLED memang seperti itu. Oke, untuk kita selanjutnya yaitu tes suara yang dihasilkan di game Mobile Legends seperti apa. Kita mulai dari Samsung Galaxy M31 ini. Untuk suaranya sendiri sahabat-sahabat bisa menilainya terlebih dahulu dan bisa mendengarkan terlebih dahulu. Oke, suara yang dihasilkan di Samsung Galaxy M31 ini seperti itu. Kalau aku sendiri menilainya sudah cukup bagus dan sudah cukup keras ketika kita memainkan game-game yang kita mainkan. Oke, kita lanjut lagi di Oppo A53. Suara yang dihasilkan seperti apa? Sahabat-sahabat bisa mendengarkan terlebih dahulu. Oke, sangat keras sekali dan sangat lantang sekali. Aku lebih suka suara yang dihasilkan di Oppo A53 dibanding Samsung Galaxy M31 ini. Karena untuk suaranya sendiri lebih keras dan lebih lantang di Oppo A53. Oke, untuk suaranya sendiri aku lebih suka di Oppo A53. Kita lanjut lagi untuk settingan grafis. Kedua smartphone ini settingan grafisnya seperti apa? Sahabat-sahabat bisa melihatnya terlebih dahulu. Untuk settingan grafisnya sendiri di
Oppo A53 ataupun Samsung Galaxy M31 seperti ini. Kita mulai dari bawah terlebih dahulu. Kedua smartphone ini sama-sama memiliki settingan grafis rendah. Coba kita naikkan lagi di settingan grafis sedang. Oke, sama-sama bisa kedua smartphone ini. Kita naikkan lagi di settingan grafis tinggi. Di Oppo A53 sudah bisa dan Samsung Galaxy M31 juga bisa. Dan kita naikkan lagi di Ultra. Apakah Oppo A53 sanggup memainkan game dengan settingan grafis Ultra? Sudah bisa. Dan untuk Samsung sendiri untuk settingan grafis di Ultra belum bisa. Seperti ini ya sahabat-sahabat. Jadi aku lebih suka di Oppo A53 karena sudah bisa memainkan game Mobile Legends di settingan grafis Ultra dibanding Samsung Galaxy M31 hanya sebatas grafis tinggi. Kurang lebihnya seperti itu ya sahabat-sahabat. Untuk bermain game di Mobile Legends aku lebih suka di Oppo A53. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir akan aku bahas kekurangan dan kelebihan yang dibawa di kedua smartphone ini. Yang pertama yaitu untuk Samsung Galaxy M31 ini. Untuk kelebihan sendiri yaitu yang pertama, baterai berkapasitas jumbo yaitu 6000 mAh. Jadi sudah bisa diajak bermain game ataupun berselancar di sosial media dengan seharian penuh. Karena dengan daya baterai yang sangat besar tentunya bisa menampung aplikasi-aplikasi atau bisa menjalankan aplikasi yang disesuaikan keinginan sahabat-sahabat semuanya. Dan yang kedua yaitu untuk kapasitas memori internalnya cukup besar yaitu 128 GB. Serta yang selanjutnya yaitu tampilan layar sudah bagus yaitu dengan dukungan Super AMOLED dengan Full HD+. Yang berikutnya yaitu untuk resolusi kamera utamanya lebih besar yaitu 64 MP dibanding Oppo A53. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu sudah mendukung Always On Display, ciri khas ponsel Samsung. Itu kelebihan yang dibawa di Samsung Galaxy M31 ini. Dan kita lanjut di kelebihan yang dibawa di Oppo A53 ini. Kelebihan yang pertama yaitu baterai sudah berkapasitas besar yaitu 5000 mAh. Sudah cukup untuk memainkan aplikasi-aplikasi ataupun menjalankan aplikasi-aplikasi ataupun berselancar sosial media seharian penuh. Oke, yang kedua yaitu kelebihannya kamera dalam layar, yaitu kamera depannya sudah di dalam layar. Dibanding Samsung Galaxy M31 ini masih memiliki water drop. Jadi aku lebih suka kamera ataupun modul kamera depan di Oppo A53. Dan untuk kekurangannya sendiri di Samsung Galaxy M31 ini yang pertama yaitu buat bermain game biasa-biasa aja dengan chipset Exynos 9611. Yang kedua yaitu untuk pengisian daya baterainya agak lama walaupun sudah mendukung fast charging, tapi untuk pengisiannya sendiri agak lama karena apakah dengan kapasitas besar yaitu 6000 mAh seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan yang terakhir yaitu di Samsung Galaxy M31 ini belum mempunyai fitur NFC. Kita lanjut lagi di Oppo A53. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, resolusi layar hanya sebatas HD+. Yang kedua yaitu chipset kurang maksimal ketika kita memainkan game seperti PUBG Mobile. Entah kenapa ketika kita memainkan game PUBG Mobile di Oppo A53 ini dengan durasi lama tiba-tiba frame sering drop ataupun sering nge-lag. Banyak bug-bug yang terjadi di ponsel Oppo A53 ini karena untuk chipsetnya sendiri kurang maksimal. Seperti itu ya sahabat-sahabat, untuk kekurangan dan kelebihan yang dibawa di kedua smartphone ini sudah aku jelaskan. Yang tadi kurang lebihnya seperti itu. Dan buat sahabat-sahabat semuanya sudah tonton video ini sampai selesai, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Dan jangan lupa kalau mau komentar silakan komentar di kolom komentar. Usahakan kalau mau komentar tuh pakai kata-kata yang positif supaya enak didengar oleh orang lain. Terima kasih dan terus dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat semuanya tidak akan ketinggalan konten-konten yang terbaru di channel aku ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.